Di video ini kita akan belajar membuat konten anak-anak yang seperti ini ya. Dengan menggunakan HP dan menggunakan aplikasi CapCut. Oke teman-teman, jadi sebelum membuat kontennya kita siapkan dulu bahan-bahan ya yang akan kita gunakan, yaitu gambar-gambar yang akan kita jadikan video. Dan untuk mencari gambarnya kita akan menuju ke Google ya. Saya akan menggunakan Google Chrome untuk mencari. Kemudian saya akan menuju ke Pixabay. Di Pixabay ini kita akan mencari background yang bisa kita gunakan, yang tentunya bebas dari copyright ya. Kita akan masuk ke Pixabay. Kemudian di sini bisa kita tuliskan ya backgroundnya, yaitu bawah laut misalnya. Atau teman-teman nanti bisa mencari dengan kata kunci yang lain. Yang penting menemukan background yang sesuai ya, yang menurut teman-teman paling cocok. Nah, di sini kita akan mencari backgroundnya yang kira-kira nggak terlalu ramai, tapi juga menarik untuk anak-anak. Ya, kita cari saja, scroll ke bawah, cari yang paling menarik ya. Sepertinya saya akan menggunakan yang ini. Ini yang ada gambarnya cukup menarik ya. Kemudian kita bisa lakukan unduh gratis, tab unduh gratis di sini. Dan kemudian pilih resolusinya, bisa gunakan yang 1920 x 1440 saja. Dan klik muat turun ya, ini bahasa Indonesianya kok jadi muat turun ya, harusnya unduh ya biasanya. Ini artinya download ya, muat turun atau download. Kemudian kita bisa checklist dulu captcha-nya untuk verifikasi, pilih sepeda, kemudian verifikasi dan download. Oke, tunggu sebentar, proses download filenya sudah selesai ya ini. Dan kemudian kita akan cari lagi gambar-gambar untuk binatang-binatangnya ya, yang akan kita jalankan nanti. Ya, kemudian untuk mencari gambar binatangnya, saya akan menggunakan ini di FreePNGs. Kemudian langsung saja ketik saja animals. Ya, kemudian kita masuk di sini FreePNGs yang untuk animals ya. Tapi ini masih campur, kita akan cari saja yang binatang laut, sumur, untuk mencari lebih banyak lagi. Kemudian kita akan cari ke bawah ya, fish ya, misalnya ini kita akan cari lebih banyak lagi gambar tentang ikan. Nah, di sini kan muncul beberapa gambar ikan ya, kita bisa pilih saja yang menarik ya. Misalnya saya akan gunakan yang ini, sepertinya menarik ya. Kemudian klik download ini ya, icon download, dan nanti akan terdownload ya, satu file sudah terdownload. Oke ya, kemudian saya akan cari lagi yang kepiting ya. Sepertinya ini menarik ya, kita pilih, kemudian tunggu sebentar, klik icon download ini, dan sekarang saya akan mulai membuat videonya dengan menggunakan CapCut. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk di CapCut ya. Untuk yang belum punya aplikasi CapCut bisa download dulu di Play Store atau di App Store ya. Masuk ke CapCut, lalu kita akan buat project baru ya. Klik sini project baru, kemudian cari fotonya ya. Ini background tadi, kita pilih satu untuk sebagai background, kemudian klik tambah. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan jangan lupa nih, biasanya teman-teman nanti lupa di akhir ini, setiap kita membuat project itu biasanya ada akhiran yang merupakan logo CapCut. Ini bisa kita buang ya, kita tap saja di sini, kemudian hapus. Jadi nanti biar nggak lupa, ujungnya ada logo CapCut-nya. Ya, seperti itu. Jadi nanti ujungnya nggak ada logonya, dan ini bisa kita panjangkan dulu. Kira-kira kita akan membuat sampai durasi berapa ya. Tarik saja. Nah, ini sekitar 30 detik. Nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi. Oke, kemudian untuk mengatur formatnya agar videonya nanti sesuai untuk diupload di YouTube, kita back di sini, kemudian pilih format ya. Kita akan menggunakan format 16:9 yang sesuai dengan YouTube ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita akan besarkan gambarnya jadi biar memenuhi layar 16:9. Oke ya. Dan di sini pertama kali kita akan buat dulu animasi gambar ini ya, biar agak ada pergerakan, biar terlihat seperti video ya, bukan gambar statis. Oke, jadi kita tap dulu di gambarnya ya, yang kita jadikan background itu. Ya, di bagian pertama kita pasang keyframe dulu ya. Di sini kita tap saja keyframe pertama,
kemudian agak beberapa detik, sekitar di 7 detik ini kita buat keyframe lagi, dan di sini kita besarkan seperti ini. Kemudian kita geser, kita buat lagi keyframe-nya, biarkan seperti itu posisinya. Kemudian nanti di detik berikutnya kita buat lagi keyframe agak mengecil ya, terus tarik lagi agak panjang lagi, kita rubah lagi posisinya agak mengecil lagi seperti ini. Iya, dan itu di posisi akhirnya. Nah, sekarang kita akan coba play dari awal nih untuk melihat pergerakannya ya. Jadi seperti itu, zoom ke depan ya. Kemudian nanti akan bergerak, tekan diam sebentar, kemudian bergerak ke belakang ya. Jadi terlihat lebih dinamis ya. Ya, seperti itu ya animasi yang pertama untuk backgroundnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat animasi untuk binatang lautnya. Kita akan masukkan dulu yang ikan ya, atau fish. Nanti kita buat dengan bahasa Inggris saja, biar targetnya lebih global ya. Karena anak-anak Indonesia juga banyak ya yang menontonnya konten-konten yang berbahasa Inggris gitu. Oke, kita akan gunakan overlay teman-teman ya. Di sini ada menu overlay, kita tap, kemudian tambahkan overlay, lalu kita ambil, pilih gambar ikannya, kemudian tambahkan. Nah, ini adalah gambar ikannya ya. Jadi ikannya ini kita perkirakan dulu nanti akan muncul sampai di detik keberapa ya, karena ada 30 detik. Jadi kita buat saja masing-masing 15 detik ya, kira-kira segini sampai di 15 detik. Oke. Dan ikan ini akan kita buat animasi. Jadi nanti akan bergerak dari sebelah kanan menuju ke tengah-tengah, kemudian nanti menghilang di sebelah kiri gitu. Ya, jadi pertama di pinggir sini ya, kita pilih ikannya, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan posisi ikannya, kemudian posisinya kita letakkan di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Lalu di sini kita pasang keyframe. Ya, keyframe yang pertama, dan kemudian kita gerakan sini misalnya di 4 detik ya, atau 3 detik lebih dikit. Kita buat keyframe, kita tap keyframe, kemudian ini kita gerakan ikannya. Kita buat ke tengah agak membesar seperti ini. Nah, kemudian kita gerakan sebentar sedikit lagi di posisinya biar tetap di situ. Kita sampai di detik ke 9 misalnya, atau 8 lebih dikit lah gitu. Lalu di detik ke 12 ini akan kita buat keyframe lagi, dia akan mengecil dan juga bergerak agak ke kanan gitu. Lalu di ujungnya sini kita buat keyframe, dia akan mengecil dan bergerak menghilang ya. Jadi seperti itu nih cara membuat animasinya teman-teman. Sekarang kita akan play dari awal ya. Jadi seperti itu gerakannya. Di tengah-tengah nanti akan berhenti sebentar, kemudian nanti akan bergerak ke depan seperti itu, lalu menghilang. Nah itu untuk gambar ikan ya. Nah, nanti di sini saat posisi ikan berhenti, kita akan berikan tulisannya ya. Di sini kita kembali dulu di sini, masukkan teks ya. Nah, masukkan teks, tambahkan teks, kita beri nama yaitu fish ya gitu. Kemudian efeknya seperti apa namanya. Nah, kita buat yang kuning saja. Lalu fontnya ini bisa kita ubah yang apa ya, kita cari saja yang menarik, yang gampang dibaca tapi juga menarik buat anak-anak. Nah, misalnya ini ya, fish ya, jadi besar seperti itu. Kemudian oke. Kalau misalnya fontnya atau teksnya ini akan kita buat animasi juga bisa sebenarnya, tapi di sini nggak usah lah ya. Jadi kalau teman-teman berkreasi bisa saja di sini fontnya diberi keyframe seperti tadi, kemudian dianimasikan ya. Nanti muncul seperti itu fish, kemudian munculnya sampai di sini ya. Kita tarik. Nah, sampai di detik ke 10. Jadi akan muncul seperti ini. Dari awal kita play, dia akan bergerak ke tengah, kemudian muncul teksnya ya.
lalu teksnya akan menghilang dan kemudian ikannya bergerak menghilang. Ya, seperti itu. Nah, di sini mulailah kita akan masukkan musiknya ya, dan juga audionya. Nah, di sini gampang banget teman-teman, nggak perlu rekaman, nggak perlu bikin musik. Kita tinggal tap saja teksnya. Ya, setelah kita tap teksnya, kita pilih teks ke suara ya, menu teks ke suara ini seperti ini. Nah, di sini ada yang baru nih teman-teman. Jadi kalau dulu di CapCut yang versi yang sebelum update ya, tidak ada yang untuk lagu nih. Ini ada kit vokalis, ada female vokalis ya. Kita coba yang kit vokalis. Oke, jadi seperti itu ya. Nggak perlu nyanyi, nggak perlu main musik, sudah ada musiknya. Kemudian kita pilih OK atau centang ini. Dia akan membuat teks tadi menjadi suara sekaligus ada musiknya. Keren banget ini ya. Oke, jadi kalau teman-teman nanti misalnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya. Dengan suara sendiri direkam, kemudian kalau mau dipakai musik ya bisa juga bikin musik sendiri atau dengan musik-musik yang free ya. Nah, ini sekarang kita akan sesuaikan audionya ya. Jadi audionya kita akan buat dari awal saja bunyinya ya. Jadi ini kita back dulu, back lagi, kemudian masuk ke audio. Nah, biar muncul audionya. Ini audionya kita tap, kemudian kita geser dari awal. Nah, seperti ini. Kita lihat audionya kira-kira sampai di mana panjangnya. Sampai di sini ya. Nah, ini berarti untuk gambar ikannya kurang panjang. Kurang panjang, kita bisa panjangkan ya teman-teman. Masuk ke overlay. Nah, ikan ini kita tarik ya lebih panjang sampai panjangnya sama dengan audionya di sini. Oke. Kemudian di sini berarti ini kita hapus dulu keyframe yang ini. Kita hapus dan keyframe-nya kita buang, kita tambahkan di sini hilangnya. Di ujung gambar ikannya. Di sini kita geser menghilang ya. Seperti itu. Kita coba lagi ya teman-teman dari awal nih. Ya, gitu ya. Itu untuk yang pertama, fish ya. Kemudian kita bisa buat lagi nih selanjutnya. Kita masukkan overlay berikutnya, yaitu tadi kita sudah siapkan crab ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti akan membuat lebih banyak lagi ya tinggal diteruskan aja ya. Caranya sama, tinggal diulangi saja ya. Ini saya contohkan satu lagi. Tambahkan overlay, kemudian kita pilih gambarnya crab ya. Nah, ini kita akan panjangkan. Tadi untuk yang pertama itu sekitar 21 detik ya. Berarti kita panjangkan lagi aja yang atasnya ya sampai 42 ya. Jadi biar 2 gambar hewan. Nah, ini terlalu panjang, nanti kita akan potong aja. Kita potong lagi sampai di 43 ya, 42 lebih dikit lah ya. Oke, kemudian crabnya ini juga kita panjangkan sampai di situ sama. Nah, seperti itu. Dan kita akan animasikan dulu yang gambar kepitingnya ya. Ini dari awal kita buat keyframe, lalu kita kecilkan. Kalau ini masuknya dari mana ya? Dari sini aja lah ya. Atau dari sini seperti tadi nggak apa-apa. Masuk nanti ke atas, kemudian ke sebelah kiri gitu. Dari situ kemudian nanti akan berpindah ke atas. Kita geser ke atas posisinya. Kemudian geser dikit, membesar ya, membesar seperti ini. Kemudian posisinya kita biarkan tetap di situ besar. Dan kita geser lagi. Kita geser lagi sebelah sini, kita buat keyframe, dia sudah mengecil. Dan juga geser ke sebelah kiri. Lalu di ujung sini dia akan kita buat keyframe lagi. Dan gambar kepitingnya mengecil dan lalu menghilang.
Gini ya. Oke. Sekarang kita akan coba mainkan dari sini. Dia akan geser ke atas, kemudian membesar ya. Seperti itu. Dan saat membesar ini, kita masukkan teksnya dulu deh. Teks, kemudian tambahkan teks ya. Nah, ini kita kasih nama crab ya. Oke, kita beri namanya crab ya di sini. Terus kemudian kita centang oke. Dan panjangnya ini muncul, kemudian agak lama ya. Kita panjangkan lagi. Sampai di sini, kurang panjang. Ya, ini munculnya teks crab-nya di situ. Lalu kita akan buat lagi lagu berikutnya. Kita tap di tulisan crab, kemudian teks ke suara. Nah, kita pilih lagi yang kids vokalis. Oke, langsung kita pilih aja ya. Ya, teman-teman, sudah jadi ya suaranya. Nah, ini kita akan geser dulu audionya. Jadi dari sini kita kembali, kemudian pilih audio, baru dia akan muncul nih, audio crab-nya ini. Kita tekan, kemudian geser ke kiri, biar dia munculnya sama dengan mulai gambar crab-nya muncul ya. Nah, di situ. Dari sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kita baru saja membuat 2 animasi, ya ini pengenalan nama-nama binatang laut ya misalnya. Sebenarnya ini nggak terbatas hanya binatang laut aja nih, teman-teman bisa kreativitas teman-teman masing-masing, nanti bisa membuat binatang apapun itu atau membuat objek apapun yang bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak. Jadi inti di video ini adalah kita memainkan animasi dengan menggunakan keyframe ya, kemudian memanfaatkan fitur text to speech ya, atau teks ke suara dari CapCut ini, dan sekaligus menjadi musik ya, atau menjadi lagu. Ya, jadi nanti tentu hasilnya ini akan sangat tergantung dengan kreativitas teman-teman. Semakin kreatif, semakin unik kontennya, tentu akan berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan dalam membuat konten anak-anak. Dan kalau sudah selesai seperti ini, saatnya kita akan ekspor ya menjadi sebuah video. Nah, teman-teman tinggal tap saja di sini ya, menu ekspor. Kita pilih saja dulu di sini resolusinya, mau pakai yang 720p atau 1080. Kita akan buat yang 1080 aja, seperti ini. Naikkan, kemudian tinggal tap yang menu ekspor ini ya. Tunggu sebentar, proses mengekspor untuk menjadi sebuah video. Oke teman-teman, jadi begitu ya cara kita bikin konten untuk target anak-anak, dan targetnya ini bisa anak-anak Indonesia, bisa juga untuk target secara global ya, karena kalau kita bisa membuat dengan berbahasa Inggris ya, anak-anak Indonesia juga sering nonton konten-konten seperti ini yang berbahasa Inggris, dan tentu saja dengan konten bahasa Inggris tentu bisa menjangkau penonton secara global. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti mungkin di lain waktu atau di video berikutnya, saya bisa berikan penjelasan yang lebih detail lagi. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.